Oke, selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Kali ini, materinya ini bener-bener bikin penasaran ya. Iya, ini topiknya menarik banget. Kita akan coba menyelami siklus besar sejarah gimana negara bisa naik daun, terus tenggelam, gimana peran uang dan utang, dan pola-pola yang kayaknya terus berulang gitu ya. Misi kita hari ini, nyaring esensinya biar lebih gampang dicerna. Siap ya? Mari kita mulai bongkar. Ya, yang langsung kelihatan jelas dari sumber-sumber ini tuh konsistensi polanya. Sejarah itu seolah-olah geraknya kayak spiral ke atas gitu loh. Jadi ada kemajuan jangka panjang, tapi ya selalu ada naik turun siklus di sepanjang perjalanannya. Oke, spiral ke atas ya. Betul. Nanti kita lihat gimana ini terjadi di imperium besar kayak Belanda, Inggris, Amerika, sampai Tiongkok sekarang. Termasuk soal mata uang andalan mereka, reserve currency itu. Nah, konsep kuncinya kan seperti yang dijelasin di catatan Anda, itu siklus besar pergeseran kekayaan sama kekuasaan global. Ada dua motor utama kayaknya yang disebut. Produktivitas manusia, ini yang dorong spiralnya naik jangka panjang, Iya, itu fondasinya. dan siklus uang plus kredit yang bikin gelombang naik turun jangka pendeknya. Bener gitu ya rangkumannya kira-kira? Tepat sekali. Coba kita zoom sedikit ke siklus utang jangka panjang deh, soalnya ini krusial banget. Biasanya dimulai pas utang masih dikit dan uangnya itu keras. Misalnya, basisnya emas, sesuatu yang fisiknya terbatas. Oke, jadi awalnya fondasinya kuat ya, kayaknya solid gitu. Betul. Terus muncul klaim atas uang keras itu. Contohnya ya uang kertas, surat utang. Tapi kemudian, kredit dan utang ini mulai ekspansi besar-besaran. Masalahnya muncul ketika jumlah klaim alias utang ini jadi jauh lebih banyak dari nilai aset real di bawahnya atau kemampuan ekonomi buat bayarnya. Di situ titik rawannya ya. Iya, disinilah krisis biasanya meletus. Bank sentral seringnya turun tangan dengan nyetak lebih banyak uang buat ngeringanin beban utang. Oh, jadi kayak obat penghilang sakit sementara gitu ya. Dari bacaan Anda, langkah cetak uang ini solusi permanen atau cuma, nunda yang nggak bisa dihindari? Analisisnya sih cenderung bilang ini lebih sering jadi penundaan aja. Kalau utang udah terlalu numpuk dan stimulus moneter udah nggak efektif lagi buat dorong ekonomi. Nah, siklus ini biasanya berakhir dengan restrukturisasi utang gede-gedean atau Atau devaluasi mata uang itu ya? devaluasi mata uang yang menyakitkan, betul. Polanya kayak jebakan gitu, kemakmuran di awal dari utang murah, malah jadi bibit kehancurannya sendiri nanti. Nah, ini nyambung banget ke soal pergeseran mata uang cadangan global kan? Kayak Guilder Belanda dulu, terus Pound Inggris, sekarang dolar AS. Di materi Anda ditekankan banget kalau semua mata uang cadangan itu loh, mata uang yang dominan dipakai buat dagang global, disimpan bank sentral lain, itu akhirnya kehilangan statusnya. Benar. Dan seringkali akhir dari statusnya itu lumayan traumatis. Risiko megang aset dalam mata uang itu naik tajam di fase akhir siklus. Contohnya ada? Contoh paling jelas yang disebut itu pas Nixon lepas dolar AS dari emas tahun 71. Kenapa? Ya karena jumlah dolar yang beredar di luar AS udah jauh lebih banyak dari cadangan emasnya AS. Ini cerminan langsung dari dinamika siklus utang tadi. Klaimnya kebanyakan dibanding aset realnya. Wah, oke. Selain dinamika eksternal ini, ada juga siklus internal ya, yang dibahas. Periode damai, makmur, katanya sering diikuti masa-masa berlebihan, utang bengkak, kesenjangan kaya miskin melebar drastis. Iya, dan kesenjangan ini bukan cuma soal keadilan sosial aja loh. Menurut sumbernya, ini jadi pemicu ketidakstabilan yang serius. Fase berikutnya bisa jadi periode konflik internal yang panas. Cirinya gimana tuh? Ciri-cirinya, polarisasi politik yang ekstrim banget, muncul gerakan populis kiri kanan yang nantang tatanan mapan, terus ada ketegangan antar kelas sosial, sampai kepercayaan pada fakta atau media tuh luntur. Gitu. Wah, kedengaran ini fase yang tegang banget ya. Memang, kalau nggak dikelola dengan baik, analisis historisnya nunjukin ini bisa ujung-ujungnya perang saudara atau revolusi, yang kemudian ya mulai siklus baru lagi dengan tatanan baru. Poin menarik lain dari catatan Anda, konflik internal ini ternyata bikin sebuah negara jadi lebih rapuh sama tantangan dari luar, terutama dari kekuatan baru yang lagi naik daun. Betul. Dinamika AS vs Tiongkok sekarang
perang dagang, teknologi, modal disebut sebagai contoh pola klasik ini. Benar, tepat sekali. Pola ini menurut analisisnya sering kejadian barengan. Masalah di dalam negeri, malah buka pintu buat tantangan dari luar. Nah, ngelihat dinamika raksasa antar negara ini, wajar kalau Anda mungkin nanya, terus apa urusannya sama saya? Nah, iya itu dia. Gimana caranya nyambung ke kita? Nah, materi Anda menariknya justru menghubungkan ini ke tingkat pribadi. Disarankan buat pakai kerangka pikir siklus ini pas Anda lihat kondisi keuangan pribadi. Oh gitu, contohnya. Enggak, bentuknya apa, terus gimana kalau nilainya tiba-tiba anjlok. Jadi, memahami siklus makro ini bisa bantu kita lebih waspada soal risiko dan peluang. Baik skala gede maupun di kantong sendiri. Masuk akal, masuk akal. Jadi ini bukan cuma soal negara adidaya ya, tapi juga cara kita navigasi perubahan besar di hidup kita sendiri. Intinya sih, semua sumber ini muaranya ke satu hal. Detailnya mungkin beda-beda ya, tapi arketipe siklus naik turunnya kekuasaan yang didorong utang, konflik internal, pergeseran kekuatan global, itu terus berulang. Ada semacam pesan soal pentingnya belajar dari sejarah, yang sayangnya, ya gitu deh, sering diabaikan. Sering keulang lagi ya? Betul. Minimal memahami pola ini ngasih kita perspektif lah buat menghadapi ketidakpastian hari ini. Oke, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan agak menggelitik buat Anda renungkan berdasarkan yang kita bahas tadi. Kalau siklus ini begitu konsisten, dan kayaknya didorong sifat dasar manusia kayak rebutan sumber daya atau cenderung milih enak jangka pendek, mungkin nggak sih kita nemu cara buat meredam dampak terburuk dari fase penurunan siklus di masa depan? Atau kita, emang ditakdirkan ngulangin terus? Sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut deh.